Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Wasri. Dan saya Muhammad Ihsan Kamil. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan makalah tentang manajemen kurikulum. Bagaimana konsep manajemen kurikulum? Dan juga bagaimana prinsip-prinsip manajemen kurikulum ini. Dan bagaimana teknik-teknik manajemen kurikulum? Marilah kita saksikan di video berikut ini. Makalah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam tentang manajemen kurikulum. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen adalah sebuah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di sekolah dengan bantuan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah beserta komponen yang ada di dalamnya, yang dengan perencanaan tersebut, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga menjadi perubahan sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang mana ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Yang mana menurut Ahmad Azhari, ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum, manajemen pelaksanaan kurikulum, supervisi pelaksanaan kurikulum, penilaian kurikulum, perbaikan kurikulum, desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum, masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum. Adapun fungsi manajemen kurikulum, yang pertama meningkatkan efisiensi sumber daya kurikulum, meningkatkan efektivitas kinerja guru, meningkatkan aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, konsep manajemen kurikulum. Perkembangan konsep kurikulum sejalan dengan teori dan praktik pendidikan. Menurut Nana, terdapat 3 konsep manajemen kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi, yang mana kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau merupakan suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yang mana suatu sistem kurikulum mencakup struktur, personalia, dan metode kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum melalui studi literatur dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Menyangkut prinsip, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yakni yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum
harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Yang C, teknik-teknik manajemen kurikulum. Beberapa teknik atau tahapan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum yaitu yang pertama, tahap perencanaan, meliputi langkah-langkah, analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk atau master plan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua, tahap pengembangan, meliputi perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, serta penentuan cara mengukur hasil belajar. Yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan yang meliputi penyusunan rencana dan program pembelajaran seperti silabus dan RPP, kemudian penjabaran materi, kedalaman dan keluasannya, kemudian penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber, alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, yang terakhir petting lingkungan pembelajaran. Yang keempat, tahap penilaian, terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, dan produk. Demikianlah video tentang makalah manajemen kurikulum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.